Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Novariansah, NPM 25315001. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Adapun pengertian haji, datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Adapun pengertian umroh, menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan: dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Syaikon, dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antaranya keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Adapun keutamaan haji atau umroh. Yang pertama, untuk membersihkan jiwa. Yang kedua, diampuni dosa. Yang ketiga, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Yang keempat, sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam Al-Quran surah Al-Bukhari ayat 1891. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umroh: yang pertama, yang pastinya Islam, berakal, baligh, merdeka, mampu. Perbedaan haji atau umroh. Umroh, waktu setiap saat, tempat miqat Masjidil Haram, pelaksanaan ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Dan haji, waktu 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Tempat miqat Masjidil Haram, Mina, Arafah, Musdalifah. Pelaksanaan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, jumroh. Rukun dan wajib haji. Rukun: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib: ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh. Adapun rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib berihram dari miqat. Apabila dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada 2 macam. Yang pertama, miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram: penduduk Madinah, Zulhulaifah atau Bir Ali. Penduduk Syam, Al-Zuhfah. Penduduk Najd, Karnul Manazil atau Sa'il Kabir. Penduduk Yaman, Yalamlam. Penduduk Irak, Zatu Irq. Miqat untuk jamaah dari Indonesia, miqat dilakukan di Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu bagi jemaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang, saat melintasi Karnul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat. Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berdasarkan pada H2 ke miqat, searah dengan miqat, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irqin. Mekah adalah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamatu, mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. 1. Ihram dan niat. Bacaan niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa
ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umrah harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi harus menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua taplak tangan. Sebelum berihram, 1. Disunahkan untuk mandi. 2. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. 3. Memakai minyak wangi di badan. 4. Kemudian pakailah 2 kain ihram, diutamakan berwarna putih. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus, selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Adapun contoh penggunaan ihram: selendang, izar atau sarung. Setelah menggunakan kain ihram, baru membacakan niat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras, kecuali wanita. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf. Larangan berihram: 1. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. 2. Memotong kuku. 3. Menutup kepala bagi laki-laki. 4. Memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. 5. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Memakai wewangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul, bercumbu. Talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Memasuki Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Salah ini. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya atau tawaf. Maka orang yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Tawaf dimulai di Hajar Aswad. Usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan, seraya mengucapkan Allahu Akbar, tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, ar-raml, lari-lari kecil bagi laki-laki. Al-ihtibah, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga, mengusap rukun yamani. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mencium Hajar Aswad. Yang keenam, berdoa di Multazam. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Yang ke-8, minum air zam-zam. Yang ke-9, mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Adapun cara ittiba. Bagi laki-laki sebelum melakukan tawaf sunnah, melakukan ittiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Tawaf, jadikanlah Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Berjalan sepanjang rukun yamani atau sudut sebelum Hajar Aswad, disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberikan isyarat dengan menghadap kedua tangan atau tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa antara rukun yamani dengan Hajar Aswad membaca doa. Sesampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran pertama disunahkan ar-raml atau berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap atau mencium Hajar Aswad. Kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula. Selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah bacaan Al-Fatihah. Sya'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sya'i adalah satu rukun haji dan umrah. Sya'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sya'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah, keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa raga.
Rukun Syai berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan Syai. Saat menaiki Safa, lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan, mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangi 3 kali. Tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji, seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam: melakukan haji kiran atau tamatu, tidak ihram dari mikot, tidak mabit 1 di Muzdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Bagi yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.